Kemarin ya, tanggal 14 Februari 2024, isi sosmed aku tuh kebagi jadi dua, antara semarak pemilu 2024 atau Valentine's Day. Pasti kalian ngira aku bakal bahas salah satu topik dari dua topik yang udah aku bilang tadi. Eits, salah besar nih. Aku nggak mau bahas hari Valentine ataupun pemilu 2024 sama sekali. Biarlah itu berlalu deh guys. Halo Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Bersama aku Dian, siap menemani podcast episode kali ini. Sebenarnya ini tuh kan podcast edisi bulan Februari ya. Bulan ini tuh identik sama yang namanya hari Valentine atau bulan kasih sayang, yang otomatis identik sama yang namanya coklat, bunga, atau kayak dinner-dinner romantis gitu. Tapi bulan ini juga lagi panas-panasnya persoalan pemilu 2024. Semua masyarakat memberikan hak suara untuk pilihannya masing-masing. Kemarin ya, tanggal 14 Februari 2024, isi sosmed aku tuh kebagi jadi dua, antara semarak pemilu 2024 atau Valentine's Day. Pasti kalian juga relate kan, sama kan kayak aku, ya kan Healthies? Pasti kalian ngira aku bakal bahas salah satu topik dari dua topik yang udah aku bilang tadi. Eits, salah besar nih. Aku nggak mau bahas hari Valentine ataupun pemilu 2024 sama sekali. Biarlah itu berlalu deh guys. Udah kita lupain, aku malah mau ajak kalian tarik mundur ke belakang, tepatnya 1 Februari 2024 yang rilis sebuah film komedi horor dengan judul Agak Lain. Siapa nih yang udah nonton film ini? Kalau udah, kita berarti satu tim, karena aku tuh udah nonton dari hari kedua penayangan film itu. Buat kalian yang belum nonton, mending habis dengerin podcast ini nih, langsung cus ke bioskop, tonton deh filmnya. Kayaknya sih pas podcast ini rilis, masih ada ya, semoga aja. Karena aku jamin, kalian bakal ketawa, ngakak, brutal, total. Aduh, hiperbola banget sih. Tapi lumayan kan buat healing, ketawa dulu gitu sebelum stres masuk ke minggu-minggu UTS. Maret kan bulannya UTS. Habis nonton film itu, aku jadi kepikiran topik apa ya yang mau aku bahas di podcast edisi bulan Februari ini. Setelah aku mikir lagi, mikir terus. Tetap gak ketemu tuh. Hehehe. Gak ding, canda. Karena di film itu secara garis besar ditentukan oleh pertemanan 4 orang pemeran utamanya, makanya aku jadi kepikiran gimana kalau podcast episode kali ini kita bakal bahas tentang pertemanan juga. Tapi gak seru sih kalau yang pertemanan yang unyu-unyu, yang baik-baik aja gitu. Gimana kalau kita bahas sisi pertemanan yang gak sehat alias toxic friendship? Waduh, ngeri gak tuh? Tapi karena kita harus aware sama situasi ini, biar kita nggak terjebak dalam lingkup pertemanan yang nggak sehat, aku akan bahas apa itu toxic friendship, ciri-cirinya, dan gimana cara menghindari situasi tersebut. Duh, lumayan lama juga ya tadi bridgingnya. Ayo deh langsung mulai aja. Jadi, aku mulai dari apa itu toxic friendship. Toxic friendship adalah hubungan pertemanan di mana dalam hubungan tersebut cenderung memberikan dampak negatif terhadap sesama temannya. Sebenarnya susah ya untuk menentukan apakah pertemanan yang kita jalani ini termasuk ke dalam toxic friendship atau enggak. Hal ini tuh bisa disebabkan karena kita berpikir bahwa hal-hal negatif yang ada dalam pertemanan tersebut tuh merupakan hal yang biasa terjadi, yang kayak paling bercanda doang gitu loh. Nah, biar kalian tahu nih, kalian masuk ke lingkup pertemanan yang toksik atau enggak. Ini, aku kasih ciri-ciri dari toxic friendship. Yang pertama, senang mengkritik. Kalau kita ada di lingkup pertemanan yang sehat nih, maka kritik yang dikasih sama teman kita tuh cenderung kritik yang positif, membangun, dan bahasa yang digunakan tuh tidak menyinggung siapapun. Tapi, kalau kita punya teman yang toksik, itu suka kasih kritik yang negatif sama semua atau apapun keputusan kita, sampai akhirnya kita tuh overthinking dan gak percaya diri. Next, ke ciri-ciri lainnya adalah acuh dan tidak peduli.
Temen yang toksik tuh ya guys, biasanya tuh cenderung egois, terus kayak bersikap acuh jika kita sedang dalam kesulitan gitu loh. Temen yang toksik tuh tidak bisa memberikan rasa turut berduka, sedih, atau empati. Walaupun tuh kita kayak berkeluh kesah, sekedar mendengarkan keluh kesah kita tuh mereka aja nggak mau gitu loh. Terakhir nih, ciri-ciri yang menurut aku paling bahaya. Ciri-ciri dari toxic friendship adalah manipulatif. Temen yang toksik itu biasanya senang memutarbalikkan fakta atau kayak playing victim bahasa sekarang ya, untuk mendapatkan perhatian. Teman toksik tuh baik di depan tapi jelek-jelekin di belakang. Ih, takut banget deh. Amit-amit punya teman yang kayak gitu ya, Healthies. Jadi dari ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa langsung identifikasi nggak nih? Kalian masuk ke pertemanan yang mana? Kalian masuk ke arah pertemanan yang sehat, positif gitu, atau yang nggak sehat, yang berdasarkan ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi tuh yang kayak senang mengkritik, acuh, sama yang paling parah tuh manipulatif. Semoga kita nggak masuk ke lingkup pertemanan yang toksik ini ya guys. Jauh-jauh deh si toksik ini. Tapi, gimana kalau udah terlanjur terjebak dalam toxic friendship ini Yan? Tenang, aku kasih tips gimana cara menghadapi si toxic ini. Jadi yang pertama nih ya, catat. Batasi pergaulan dengan mereka dan minimalkan interaksi dengan mereka. Yang kedua, beri dia saran, perbaikan secukupnya. Kayak ya kalau masih bisa diperbaiki gitu ya sifatnya, kita kasih saran-saran gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya yang balik ke yang pertama tadi, udah deh jauh-jauh aja. Yang ketiga, kasih sarannya itu secara langsung dan santun gitu, bicarakan dengannya ketidaksehatan dalam pertemanan ini gitu ya. Nah terus yang terakhir, harus berani berkata tidak kepada si toksik ini. Kalau diajak yang enggak tuh yang kayak langsung enggak mau gitu, anjay. Terus yang kelima, utamakan berkawan dengan non-toxic. Jadi ya pandai-pandai pilih temen sih. Jadi kalau udah keluar dari si toxic ini, setelah itu jangan terjebak lagi dengan lubang yang sama. Malah pindah ke toxic yang lainnya. Jadi harus hati-hati. Nah itu tadi tips dari aku biar kalian bisa keluar dari jerat pertemanan toxic. Tapi buat yang belum terjebak dan jangan sampai terjebak, aku juga mau kasih tips biar kita terhindar dari pertemanan yang toksik. Pertama nih ya, pelajari dulu karakter umum lingkar pertemanan atau pola perilaku di dalamnya. Kayak nggak langsung masuk aja gitu, kita pelajari dulu sifat orangnya, oh gimana aman nih, ya udah berteman gitu. Yang kedua, jangan buru-buru dan terlalu gampang melibatkan teman dalam ranah intim kehidupan, apalagi urusan pribadi dan keluarga. Yang ketiga nih, jauhi tongkrongan atau lingkar pertemanan yang memberlakukan persyaratan keanggotaan. Kayak misalkan biasanya nih di geng motor gitu, harus ngelakuin apa dulu biar masuk ke geng motornya. Jauh-jauh deh, jangan sampai kalian ikutan kayak gitu. Terus yang keempat, bangun dan rawat rasa percaya diri. Misalnya nih dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang kiranya nih dapat meningkatkan kualitas hidup di masa kini dan di masa depan nanti. Tuh, aku baik banget kan udah ngasih tips gitu loh untuk menghindari pertemanan yang toksik. Jangan sampai nih udah aku kasih tips kalian gak dengerin, sama aja ujung-ujungnya masuk ke lingkup pertemanan yang toksik. Jangan sampai, amit-amit deh. Gak terasa kita udah di akhir podcast episode kali ini. Jadi tadi tuh kan aku udah nerangin atau bilangin panjang lebar. Semoga itu tertanam di pikiran kalian, terus bisa diambil manfaatnya gitu ya. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja nih guys. Semoga kita terhindar dari lingkup pertemanan yang toksik dan kita bisa masuk ke dalam pertemanan yang positif yang bisa semakin meningkatkan kualitas diri kita. So aku Dian pamit undur diri, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya.